Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cecilia Kartini dengan NIM akhir 054, berasal dari kelas S5. Di sini saya akan menyampaikan tentang pengertian sosiologi hukum. Sosiologi hukum adalah hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial, misalnya antara gejala ekonomi dengan agama, keluarga dengan moral, hukum dengan ekonomi, gerak masyarakat dengan politik. Selanjutnya, hukum Islam dan perubahan sosial. Perubahan sosial adalah segala perubahan pada lembaga pemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai, sikap, dan perilaku di antara kelompok masyarakat. Selanjutnya yaitu yuridis empiris dan yuridis normatif. Pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan langsung pada objek penelitian yang tidak diteliti, guna mendapatkan data informasi yang diperoleh dari studi lapangan. Selanjutnya ada yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan dalam arti menelaah kaidah-kaidah atau norma-norma dan aturan-aturan yang berhubungan dengan tindak pidana kesusilaan dengan cara studi kepustakaan library research, yaitu dengan membaca, mengutip, menyalin, dan menelaah terhadap teori-teori yang berkaitan erat dengan permasalahan studi lapangan. Selanjutnya yaitu mata pemikiran hukum positivisme. Aliran hukum positif atau positivisme adalah salah satu aliran yang terdapat pada filsafat hukum. Aliran ini mempunyai suatu pandangan di mana mengharuskannya pemisahan antara hukum dan moral secara tegas. Selanjutnya yaitu mata pemikiran hukum sociological jurisprudence. Sociological jurisprudence merupakan salah satu aliran dalam filsafat hukum. Aliran ini memandang bahwa hukum yang baik haruslah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di masyarakat. Aliran sociological jurisprudence dengan tegas memisahkan antara hukum positif atau the positive law dengan hukum yang hidup atau the living law. Selanjutnya ada mazhab pemikiran hukum, living law, dan utilitarianisme. Yang pertama yaitu the living law. The living law yaitu sebagai produk budaya, hukum sesuai eksis dalam setiap masyarakat. Karenanya hukum tidak diciptakan, namun hukum ditemukan dalam masyarakat atau the living law. Namun, seiring lahirnya negara modern, the living law cenderung dihilangkan dan diganti dengan hukum positif atau state law. Selanjutnya yaitu utilitarianisme. Utilitarianisme adalah suatu aliran di dalam filsafat hukum. Aliran ini sebagai suatu aliran yang meletakkan asas kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan. Selanjutnya yaitu pemikiran hukum David Emil Durkheim. David Emil Durkheim lahir pada tanggal 15 April 1858 dan wafat pada tanggal 15 November 1917. Dikenal sebagai salah satu pencetus sosiologi modern. Ia mendirikan fakultas sosiologi pertama di sebuah universitas Eropa pada tahun 1895 dan menerbitkan salah satu jurnal pertama yang diabdikan kepada ilmu sosial. Selanjutnya yaitu Max Weber dan H.L.A. Hart. Max Weber lahir pada tanggal 21 April 1864 dan wafat pada tanggal 14 Juni 1920. Max Weber adalah seorang ahli politik, ekonomi, geografi, dan sosiolog dari Jerman yang dianggap sebagai salah satu pendiri awal ilmu sosiologi dan administrasi di negara modern. Karya utamanya berhubungan dengan rasionalisasi dalam sosiologi agama dan pemerintah. Selanjutnya H.L.A. Hart. Hart lahir pada tanggal 18 Juli 1907 dan wafat pada tanggal 19 Desember 1992. Umumnya disebut H.L.A. Hart adalah seorang filsuf
hukum Britania yang pernah menjabat sebagai profesor jurisprudensi di Universitas Oxford. Ia dianggap sebagai salah satu filsuf hukum paling terkemuka pada abad ke-20 bersama dengan Hans Kelsen. Selanjutnya adalah Law and Social Control. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, maka perlunya terbentuknya hukum sebagai social control masyarakat. Diartikan sebagai pengawas oleh masyarakat terhadap jalannya pemerintah. Dengan demikian, social control bertujuan mencapai keserasian antara stabilitas dengan perubahan dalam masyarakat. Selanjutnya yaitu socio-legal studies. Pendekatan socio-legal studies merupakan alternatif yang menganalisis kajian doktrinal terhadap hukum. Istilah sosio dalam studi sosio-legal menggambarkan hubungan antara hukum dan konteks di mana hukum itu berada atau beroperasi. Studi sosio-legal muncul sebagai respon terhadap kebutuhan di sekolah-sekolah hukum untuk mengembangkan pendekatan interdisipliner dalam mempelajari hukum. Pendekatan ini dapat dipandang sebagai disiplin, subdisiplin, atau metodologi yang berkembang baik dalam hubungan dengan hukum maupun sebagai kritik terhadapnya. Selanjutnya yaitu hukum progresif. Hukum progresif merupakan konsep hukum yang menekankan perubahan dan adaptasi hukum secara progresif sesuai dengan perkembangan masyarakat dan nilai-nilai zaman. Hukum progresif bertujuan merubah cara penerapan hukum yang semula bersifat tekstual atau terkungkung pada teks. Undang-undang menjadi penerapan hukum yang berdaya guna dan mengedepankan rasa keadilan di masyarakat. Selanjutnya yaitu legal pluralisme. Pluralisme berasal dari bahasa Inggris, yaitu pluralis. Terdiri dari dua kata, yaitu plural yang berarti beragam dan isme berarti paham yang berarti beragam pemahaman atau macam-macam paham. Untuk itu, kata ini termasuk kata yang ambigu atau bermakna lebih dari satu. Yang terakhir yaitu pendekatan sosiologis dalam studi hukum Islam. Pendekatan sosiologi dalam studi hukum Islam memberikan 4 fokus utama. Yang pertama yaitu mengkaji bagaimana agama mempengaruhi dan dipengaruhi oleh perubahan sosial. Yang kedua yaitu mengevaluasi bagaimana struktur sosial berperan dalam membentuk pemahaman keagamaan. Yang ketiga yaitu menilai tingkat pengalaman keagamaan masyarakat. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu mempelajari pola interaksi sosial di kalangan umat muslim. Sekian penyampaian materi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.